Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbuno Arif dari Forum News Network. Niat dari Presiden Jokowi untuk pamer kemegahan ibu kota Nusantara kepada para duta besar wakil-wakil negara sahabat itu dibatalkan. Mereka ini tidak jadi diundang karena keterbatasan akomodasi dan juga mobilitasnya ya berkaitan dengan bandara yang saat ini belum selesai juga dari target semula sebenarnya sebelum 17 Agustus itu sudah bisa digunakan. Nah, selain para duta besar itu ternyata juga tidak semua menteri nanti yang akan diundang untuk hadir pada peringatan 17 Agustus di IKN. Tetapi dua orang mantan presiden yakni Ibu Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono itu dipastikan sudah diundang. Tetapi yang jadi pertanyaan apakah Ibu Megawati terutama itu akan hadir di sana atau tidak? Ya, ini saya kira yang masih jadi tebak-tebak manggis ya. Ya, tentu saja banyak yang menanti apakah Ibu Megawati itu hadir atau tidak. Ini karena berkaitan dengan hubungan mereka yang belakangan ini menegang. Walaupun kemarin ketika menerima para kepala-kepala daerah, maksudnya ini termasuk kepala PLT kepala daerah, itu Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP itu menyatakan bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja kok, siapa bilangnya bermasalah. Hanya saja, ini yang menarik Ibu Megawati menyampaikan bahwa ya dia memang sempat menolak permintaan Pak Jokowi untuk diperpanjang masa jabatan jadi 3 periode untuk 3 periode dan atau diperpanjang masa jabatannya karena katanya itu melanggar konstitusi. Nah, soal itulah yang sebenarnya kemudian menjadi tanda tanya apakah kemudian Ibu Megawati ini akan hadir di IKN karena tentu saja hadir tidaknya Ibu Megawati ini nanti secara politik tafsirnya akan berarti banyak begitu ya. Mari kita bahas dulu soal kondisi dari IKN itu. Hari ini sejak kemarin sesungguhnya Pak Menko Polhukam Hadi Cahyanto itu mengajak puluhan pemimpin redaksi, begitu disebutnya. Ada pemimpin redaksi dari ibu kota dan lebih dari 50 orang dan ada pemimpin redaksi koran-koran daerah di Kalimantan Timur untuk melihat kemegahan ibu kota negara. Ini kelihatannya seri dari Pak Jokowi sebelumnya. Pak Jokowi itu kan malah mengundang para influencer. Ini kok beda sekali ya. Kalau Pak Hadi Cahyanto ini kesannya lebih official gitu mengundang para pemimpin redaksi. Kalau Pak Jokowi lebih memilih mengundang influencer. Nah, tetapi tentu dua-duanya ini sama targetnya dipameri soal pembangunan IKN dan yang kedua tentu saja diharapkan mereka ini baik para influencer, tentu saja kalau influencer ya ini dan juga kepada para pemimpin redaksi itu mengabarkan hal yang baik lah kepada publik tentang apa sesungguhnya itu capaian apa yang sesungguhnya telah dicapai oleh pemerintah itu dalam membangun IKN. Nah, kalau kemarin itu waktu mengundang para influencer itu kan Pak Jokowi itu ya seperti biasa show off naik sepeda motor dan sebagainya dan kemudian menunjukkan seperti apa IKN dan waktu itu banyak sekali dikecam gitu. Kalau kali ini Pak Hadi Cahyanto itu tidak banyak dikecam ya karena yang diundang adalah para pemimpin redaksi ya wajar lah begitu. Tapi kemudian timbul pertanyaan mengapa harus Menko Polhukam yang turun tangan itu untuk mengundang wartawan itu dan mendampingi wartawan mengunjungi IKN, mengapa tidak cukup Menkominfo? Karena memang kalau berdasarkan undangan sebelumnya itu yang beredar itu memang mereka yang mengundang itu dari Kementerian Kominfo, tapi memang para pemimpin redaksi ini diundang tanggal 7 sampai 8 di Agustus 7 sampai 8 Agustus ini di IKN dan di situ tapi ternyata yang mendampingi hanya Pak Hadi Cahyanto dan kemudian ada kalau dari Kominfo itu diwakili oleh Dirjen Kominfo Usman Kansong. Ini sangat menarik ini karena kalau influencer pasti ngomongnya soal puja-puji lah ya karena memang tugas influencer itu seperti itu. Tapi kalau wartawan, nah ini yang menarik untuk kita tunggu karena bagaimanapun wartawan itu kan harus memberitakan secara faktual gitu dan harus diingat wartawan itu bukan humas dari pemerintah. Kita tinggal menunggu apa dan bagaimana para pemimpin redaksi ini. Tapi saya lihat sih kalau dari wajah-wajah yang hadir tadi tidak semuanya pemimpin redaksi, ada yang mewakilinya ya.
kita tinggal tunggu saja karena kita mesti mengingatkan bahwa media massa itu bukan corong pemerintah. Media massa itu adalah watchdog dalam demokrasi gitu ya. Kita harapkan teman-teman wartawan ini meskipun diajak oleh pemerintah berkunjung ke situ ya tetap saja bersikap objektif tentang ibu kota negara ini. Nah, dalam kesempatan mendampingi para wartawan atau mengajak city tour itu para wartawan ke IKN itu, para pemimpin redaksi itu, Pak Hadi menyatakan bahwa ini udah IKN siap untuk digunakan upacara 17 Agustus dan Pak Hadi itu membantah banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa IKN itu sengaja dikebut itu untuk persiapan 17 Agustus kata Pak Hadi memang sudah siap bukan sengaja dikebut untuk persiapan 17 Agustus begitu. Nah, sekarang kita balik ke soal kenapa kok tiba-tiba sekarang para menteri tidak semuanya diundang dan kemudian para duta besar yang tadinya mau dipameri Pak Jokowi soal keberhasilan membangun ibu kota itu ternyata tidak jadi diundang. Nah, menurut Mensesnek Pak Pratikno, kenapa kemudian tempatnya itu jadi terbatas? Karena kata dia banyak lembaga negara dan kementerian yang akan diboyong ke IKN. Mesti, kata dia, tidak seluruhnya ikut upacara 17 Agustus di IKN. Nanti begitu, kementerian sebagian pun menteri tidak. Enggak semuanya, kata Pratikno ini ketika dia bicara di Bojonegoro, Jawa Timur hari Senin kemarin. Bahkan para duta besar itu disebutkan tidak akan diundang ke IKN untuk ikut upacara tadi. Karena ya tadi ada beberapa keterbatasan. Pertama soal keterbatasan akomodasi yang masih sangat terbatas karena proyek infrastruktur yang juga belum seluruhnya rampung. Kedua, ini soal mobilisasi imbas dari Bandara IKN belum bisa beroperasi. Enggak kami undang ke IKN karena memang sekali lagi butuh dukungan infrastruktur. Satu, butuh akomodasi nggak cukup di IKN. Kedua, kalau bandara juga belum bisa landing di situ, jadi kita nggak mungkin mengajak tamu langsung terbang ke sana. Nggak bisa, lewatnya Balikpapan. Ini crowded ya kata dia, dan itu harus kita jaga. Menurut Pratikno, kendati tidak di IKN, sebagian besar undangan akan ikut upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Nah ini kalau soal crowded-nya gitu dan kemudian mobilitasnya ke sana memang sudah dalam beberapa hari ini kan jadi kehebohan di media sosial karena misalnya Asosiasi Pengusaha Rental di Balikpapan itu Asperda itu mengklaim bahwa mereka itu diminta untuk menyiapkan 1.000 kendaraan oleh Sesnek gitu, Kementerian Sesnek gitu ya. Dan ini menimbulkan kehebohan, pertama harganya sangat mahal, dan kedua mobil yang dipakai itu semua adalah mobil bensin. Padahal sejak awal itu pemerintah menyatakan, Pak Jokowi dan menteri lainnya juga menyatakan bahwa enggak, mobil-mobil yang non listrik yang menimbulkan polusi itu tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke IKN. Nah, tapi sekarang ini rupanya demi kepentingan untuk peringatan 17 Agustus itu mau tidak mau ya banyak sekali kendaraan-kendaraan non listrik yang berseliweran di situ. Tetapi belakangan soal ini kan dibantah oleh Sesnek bahwa mereka tidak sampai menyewa 1.000 mobil begitu, dan ya selain jumlahnya yang sangat banyak itu kan itu soal harga sewanya yang sangat mahal itu yang kemudian banyak dipersoalkan. Ada yang sampai harganya misalnya mobil Alphard itu disebutkan sampai harganya disewa 35 juta, dan waktu itu dari Asosiasi Pengusaha Rental menyatakan mengapa harga sewanya menjadi sangat mahal karena tidak semua itu bisa dipenuhi kebutuhannya dari Kalimantan Timur. Ya, itu banyak yang didatangkan dari Jawa, mulai dari Surabaya, Semarang, dan kota-kota lain, sehingga ongkos pengirimannya saja itu sangat mahal. Itu yang di media sosial betul-betul dikuliti oleh netizen karena dianggap ini menghambur-hamburkan anggaran negara hanya untuk peristiwa 17 Agustus yang merupakan ajang dari Jokowi untuk pamer kepada publik dan juga kepada negara-negara sahabat. Nah sekarang balik ke topik yang tadi sempat saya sebutkan juga soal Ibu Megawati ya. Karena sebelumnya kan memang disampaikan oleh Sekretariat Presiden bahwa Ibu Megawati dan Pak SBY itu akan diundang sebagai Presiden RI ke-5 dan kemudian juga Presiden RI ke-6. Nah, ternyata undangan itu kalau untuk Ibu Megawati seperti dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto,
sudah diterima dan itu yang menyampaikan langsung adalah Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ini kader PDIP juga. Undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Kata Hasto kepada wartawan hari ini di Jakarta ya, Kamis 8 Agustus 2024. Hasto menyebutkan bahwa Megawati itu tengah mempertimbangkan kehadirannya dalam undangan itu. Sebab menurut dia, upacara Hari Kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting. Undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang. Karena kan 17 Agustus ini peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar. Hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya, itu kata Hasto. Nah, kata Hasto ini ya namanya undangan kan itu diharapkan dapat memenuhi undangan. Tetapi kita juga melihat situasionalnya. Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP saat ini tengah berfokus pada persiapan pasukan bendera pusaka Paskibraka yang akan dikirim ke IKN. Semua telah dipersiapkan dengan detail sehingga tentang kehadiran Ibu Mega dengan undangan tersebut tentu suatu kehormatan sebagai Presiden kelima. Tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Ya artinya itu sampai sekarang Ibu Megawati belum memastikan untuk hadir. Saya kira ini bagi Ibu Megawati ini jadi semacam dilematis ya, karena bagaimanapun juga kan peristiwa peringatan 17 Agustus 1945 ini bagi Ibu Megawati selain persoalan kenegaraan, tapi secara emosional ini masih lebih masalah personal. Pertama karena yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini adalah bapaknya, Bung Karno, dan kemudian yang menjahit bendera pusaka itu adalah ibunya, yakni Ibu Fatmawati. Jadi betul-betul peristiwa 17 Agustus itu bagi Ibu Megawati pasti betul-betul acara yang sakral dan juga ini sentimental begitu ya. Nah, Ibu Megawati sendiri ketika ditanya wartawan tuh jawabannya juga nggak jelas tuh ya. Saya ya tanya yang punya, ujar Megawati singkat. Kalau saya tanya pada Anda, kira-kira feeling Anda itu saya nggak berani ngajak taruhan ya, nggak boleh. Feeling Anda itu Ibu Megawati ini akan hadir atau tidak? Ya, kenapa? Karena ya selama dalam beberapa waktu terakhir ini menjelang pelaksanaan Pilpres sampai kemudian Pilpres berakhir kan kita tahu semua bahwa hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu menegang gitu, bahkan nanti ada tanda-tandanya sekarang ini Pak Jokowi itu dilanjutkan di pilkada ini pun tampaknya mencoba mengucilkan PDIP gitu dengan membentuk koalisi Indonesia Maju Plus. Di berbagai tempat itu PDIP dibiarkan sendirian di luar dan tanda-tandanya di Jakarta juga akan terjadi. Yang jelas seperti di Sumatera Utara, PDIP tidak diajak berkoalisi. Kalau toh diajak berkoalisi mengusung menantu Pak Jokowi, Bobi Arif juga pasti tidak mau. Nah, tapi untungnya di Sumatera Utara ini jumlah kursi dari PDIP itu masih mencukupi untuk mengusung sendirian calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi dia masih bisa melakukan perlawanan. Yang bakal bikin nyesek dan pasti menjengkelkan PDIP itu adalah situasi di Jakarta yang kemungkinan besar PDIP tidak bisa mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur sendirian karena jumlah kursinya itu tidak cukup, hanya 15 kursi. Sementara Koalisi Indonesia Maju itu menarik semua ini rencananya ya, spekulasinya seperti itu akan menarik semua partai-partai koalisi perubahan mulai dari Nasdem, PKB, bahkan PKS gabung di Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan dengan begitu ya nanti yang terjadi adalah Koalisi Indonesia Maju Plus, calon yang diusung itu yakni yang diduga keras itu adalah pasangan Ridwan Kamil dengan Kaisang Pangarep berhadapan dengan calon independen. Sejauh ini calon independen yang tersisa dan masih menjalani verifikasi faktual yang kedua adalah pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abioto. Jadi apakah kemudian ini Ibu Megawati itu bersedia bersusah payah gitu hadir ke IKN, dan kalau hadir ke IKN ini berarti agak sulit ya untuk hanya one day trip. Kalau toh bisa dari sisi penerbangan, tapi tentu akan sangat melelahkan untuk Ibu Megawati. Dan kalau Ibu Megawati kemudian hadir, di mana Ibu Megawati akan bermalam? Apakah Ibu Megawati akan bermalam di IKN atau kemudian di hotel lain, misalnya di Balikpapan? Nah, saya kira kalau sampai Ibu Megawati itu hadir, ini Ibu Megawati akan menjadi fokus perhatian dari publik dan media-media, bahkan termasuk media internasional. Dan kalau Ibu Megawati hadir, itu saya kira ini bisa juga dinilai sebagai kemenangan dari Pak Jokowi. Karena kan bagaimanapun juga IKN ini adalah proyek mercusuar yang jadi kebanggaan dan tadinya diharapkan menjadi legasi dari Pak Jokowi. Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.